مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين تذكر جيراني بذي سلامي ما زدت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأوبض البرق في الظلماء من إضامي. فما لعينيك إن قلت أنفو فهمتا وما لقلبك إن قلت أستفيق يا يمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة آبائنا وآبائكم وجدنا وجدكم وأصولنا وأصولكم وفروعنا وفروعكم ومن حولنا ومن حولكم وخصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kangge hajat kula panjenengan sedaya, hajat donya, hajat akhirat sedaya mawon muga-muga dipun ijabah kalian Gusti Allah. Kita sedaya dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah, dipun paringi akhir hayat kita husnul khatimah. Ala hadin ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Saderengipun kita mulai majelis niki sareng-sareng monggo kita niatkan lenggah kita tenggene majelis niki tenggene masjid ini untuk i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Sembari kita niatkan untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintahnya, sekaligus juga menjauhi larangannya, sekaligus juga kita mengikuti, meneladani apa yang diperintahkan dan ditauladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, dalam setiap waktu memang kita diperintahkan untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas nikmat petunjuk yang disebutkan di dalam ayat yang barusan kita baca tadi. Petunjuk yang dzalikal kitabu la raiba fih, sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sehingga kita mantap untuk mengikuti apa yang ada di dalam kitab itu tanpa ada keraguan sama sekali, karena
orang yang beruntung itu adalah orang yang setiap langkahnya itu diiringi dengan kepastian. Sebaliknya, orang yang di dalam keraguan-raguan, dia melangkah saja sudah enggak enak. Apalagi dia menjalaninya pasti lebih enggak enak lagi. Mungkin di akhirnya dia akan dipenuhi dengan was-was dan ragu-ragu. Maka ada kitab yang sangat sempurna, mulai dari awal sampai akhirnya, mulai dari susunan huruf dan pemilihan kalimat-kalimatnya sampai artinya, ini sangat luar biasa. Kitab ini, kitab Al-Quran, yang kalau seandainya kita membaca, terus kita membacanya niku sesuai dengan aturannya, mocone enak, hurufe bacaane nggih fasih, lagune enak, apa maneh suarane enak, maka kita meskipun kita niku gak patek paham ambek karepe, tapi Allah akan berikan satu pemahaman, tapi Allah akan berikan kepada orang yang membaca atau yang mendengarnya niku napa? Perasaan enak, anteng, marem, damai. Dan kitab itu adalah Al-Quran yang harus kita syukuri supaya napa? Supaya pemahaman kita kepada Al-Quran, kecintaan kita kepada Al-Quran semakin hari semakin bertambah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaping 3 tentu tidak lengkap kalau kita berterima kasih kepada Allah tapi kita tidak membaca sholawat, karena kita bisa kenal dengan Allah berkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, niki pertama kalinya kita akan memulai majelis pengajian minggu ini itu dengan urut-urutan ayat mulai dari awal surah. Mungkin hatame kapan yo sembuh apa jare. Ngoten nggih. Saya nanti juga butuh feedback. Artinya tanggapan dari panjenengan kalau seandainya ngajinya kita napa niku rada kita sesuaikan dengan napa sing tengene Quran urut-urutane, atau kita kembali kepada seperti yang biasanya tematik mawon. Kita mulai dari juz pertama, halaman yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu artinya niki. Kalaupun ada seseorang yang dititipkan pengetahuan tentang Alif Lam Mim ini, maka itu adalah atas kehendak dan kasih sayang Allah, karena Allah memilihnya untuk faham dengan huruf-huruf yang terangkai di dalam kalimat Alif, Lam, dan Mim niki. Kita tidak tahu apa maksudnya, tapi apabila sebuah ayat itu dimulai dengan kalimat-kalimat Alif, Lam, Mim, enten Kaf ha ya ain sad, atau nun sad thaha, kan ngoten nggih. Ini kalimat-kalimat yang tidak difahami oleh orang-orang Arab. Lalu kenapa kok disebut juga? Supaya orang yang mendengar itu mengambil perhatian, karena ada satu kalimat yang aneh. Karena ada satu kalimat yang aneh. Berarti setelah kalimat Alif Lam Mim biasanya ada informasi yang sangat penting untuk didengarkan. Jadi kita niku koyok serasa kayak apa disuruh mengambil perhatian penuh. Diberikan kalimat yang tidak difaham
supaya orang niku apa ya? Kalimat tadi kalimat apa? Kok asing bagi saya? Serasa itu yang ingin disampaikan. Nah, lanjutannya berarti ada sesuatu yang sangat penting. Tinggal memiliki lanjutannya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itu adalah kitab la raiba fih yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita belajar bahasa Arab yang sederhana, kalimat dzalika ini adalah kalimat yang menunjukkan sebuah petunjuk yang diketahui, atau dalam bahasa nahwunya itu disebut isim ma'rifah. Begitu juga Alkitab juga isim ma'rifah. Berarti ada double begitu, benar-benar ini sangat diketahui. Maksudnya apa sangat diketahui? Ngeten. Bapak Ibu, misalkan kula memberikan kata tunjuk, Pak Bu, itu yang lewat itu, ini mobil SUV kayaknya, mobil SUV niku mobil napa nggih? Mobil sport lah, mobil sport besar. Nah, ketika saya sebut seperti itu, sesungguhnya di dalam pikiran jenengan yang nompo niki masih napa niku? Masih membayangkannya saja susah. Kan ngoten. Sing di si janjane. Kan ngoten. Sing di yang ditunjukkan itu yang mana? Tapi berbeda ketika kula menyebut ketika di sini disebutkan zalikal kitabu, itu adalah kitab, maka ini sudah pasti adalah Al-Qur'an. Karena susunan ma'rifat dan ma'rifat itu. Ngoten nggih? Kita lanjutkan, gak suwi-suwi niki pelajaran bahasa Arab ngoten niki nggih. Pelajaran bahasa Arab ini sik nom-nom ngene mungkin sik semangat, tapi bapak-bapak nek mbah-mbah ngono sapa iki. La raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan ini penting sekali. Ini ayat pertama di dalam juz yang pertama sebelum semuanya diberitahukan, ya. Informasi-informasi setelahnya sebelum diberi napa niku diinformasikan kepada pendengar, maka hal pertama yang harus diyakinkan itu adalah bahwa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kamu harus yakin, tidak ada pilihan. Akan berbeda kalau seandainya kita mendengar sebuah informasi, lalu informasi itu tidak ada penguatan. Informasi itu tidak meyakinkan apakah ini benar atau tidak. Maka apa efeknya? Kita yang mendengar 5 menit, 10 menit, 1 jam, itu tidak akan berasa apa-apa. Yang ada malah memberatkan kita. Iki iyo temen taka. Iki iyo temen taka. Ini semakin lama kalau semakin diterus-teruskan, sedangkan masih ada berapa? Masih ada 30 juz lagi. Ini rasa-rasanya kayak ampiang, tidak ada gunanya. Maka penting bagi kita pertama kali kita melihat Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, ya kitab ini tidak ada keraguan. Kita tidak ragu sama sekali dengan kitab ini. Semua yang ada di dalamnya itu benar belaka. Bahkan Yon Sewu kalau ingin memberikan satu kisah ini diceritakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau seorang waliullah yang sangat terkenal, masih belum lama dari zaman kita. Masih belum lama dari zaman kita, beliau tinggal di Mesir. Beliau sangat alim, sangat alama. Kisahnya begini, ceritanya ada para ilmuwan, dokter-dokter di Amerika itu kebingungan untuk menentukan siapakah ibu dari 2 bayi yang identik, mirip. Kebetulan di rumah sakit itu ada orang yang melahirkan di jam sama dan di waktu yang sama. Mirip, cuman
yang satu bayi laki-laki, yang satu bayi perempuan. Mereka bingung untuk menentukannya, apakah ini anaknya ibu ini, apakah ini, atau bingunglah mereka. Sehingga sampai pada tahap akhirnya mereka melakukan beberapa pengecekan lebih dalam lagi, dan mereka masih belum menentukan jawabannya karena ternyata dua-duanya juga mirip. Jadi fisiknya mirip, dalemannya juga mirip. Mereka pun bingung. Akhirnya beliau waktu itu melakukan para dokter-dokter ini melakukan sambungan jarak jauh dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi yang ada di Mesir. Kira-kira perbincangannya, wahai Syekh, apakah Al-Quran bisa menjawab permasalahan ini? Memang apa permasalahannya? Permasalahannya adalah ada orang yang melahirkan di waktu yang sama dan mempunyai bayi yang mirip-mirip, identik zahir dan batinnya. Apakah Al-Quran bisa menjawabnya? Jawabnya, iya, bisa sekali. Bisa sekali. Para ilmuwan, para dokter itu pun menunggu jawabannya. Emang apa? Jawabannya apa? Jawabannya adalah ada satu ayat, walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak akan pernah sama dengan perempuan. Kita mungkin nek mendengarnya, emang ini sebuah jawaban apa? Ngoten nggih. Ya memang wis suwi lanang niku gak padha ambek wedok. Tapi kemudian beliau menjelaskannya lagi. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dari sisi apanya? Dari semua hal, termasuk dari makannya, termasuk dari rezekinya. Mereka pun mulai bingung. Saya minta petunjuk yang lebih jelas lagi, Syekh. Oke, coba cek kedua ibunya, mana yang menghasilkan air susu lebih banyak. Setelah dicek, si A menghasilkan air susu lebih banyak daripada si B. Lalu sekarang setelah kamu melakukan pengecekan kepada ibunya, lakukan pengecekan juga kepada anaknya. Siapa yang nyedotnya paling kenceng, itu adalah anak daripada yang stok air susunya lebih banyak. Lah niki kan gampang akhirnya. Yang lebih banyak nyedotnya niku karek nyocokno. Oh iki. Jadi akhirnya diketahui bahwa si bayi ini, yang laki-laki ini, yang nyedotnya lebih kuat ini, itu milik ibu yang stok air susunya lebih banyak daripada yang satunya. Akhirnya ketemulah. Bapak Ibu, kalau kita sangat yakin dan tidak ada keraguan tentang Al-Quran, maka benar-benar Al-Quran ini akan menjadi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Emang semua masalah kehidupan kita, Ustaz, semua masalah kehidupan kita itu sama yang ada di dalam Al-Quran. Cuman kadang-kadang kita niku mboten paham dengan bahasa-bahasa Al-Quran. Kita akan baru paham kalau kita benar-benar meyakininya, lalu kita datang ngedep Al-Quran tenanan, kita akan dapat petunjuknya. Ya seperti contoh yang sekilas yang barusan kula berikan. Oh itu karuan Ustadz, beliau seorang wali. Ndak, Al-Quran Bapak Ibu ini adalah bahasa yang sangat mudah, lebih mudah daripada bahasa apapun, yang sangat mudah difahami. Bahkan seperti pembukaan kula tadi, Al-Quran ini saking kerennya, ketika seseorang membacanya dengan sangat baik, dengan lancar, dengan suara yang indah, dengan lagu yang indah, maka secara ajaib Allah akan berikan pemahaman sesuatu kepada dia. Allah akan berikan rasa yang juga tidak diberikan kepada orang yang lain. Ini Al-Quran. Hebatnya ini ngoten. Makanya Al-Quran ini sederhana,
tapi tidak sederhana. Dan hal yang paling indah di dunia ini adalah apa? Adalah hal-hal yang sederhana. Ya, hal yang sederhana itu indah sekali Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita tahu bahwa orang bertakwa itu apa? Orang bertakwa itu diberikan ciri-ciri utama, yaitu orang yang ketika ada perintah Allah dia segera melaksanakan, dan kalau ada larangan Allah maka dia akan niki ciri-cirinya. Lalu di dalam hati orang yang bertakwa itu ada satu perasaan, di mana takwa itu asal bahasanya aslinya niku adalah takut, Bu. Ya, kenapa? Takwa itu artinya apa secara bahasa adalah takut. Nah, orang bertakwa memang harus punya rasa takut, dan takutnya itu harus kepada Allah. Bagaimana Ustadz kalau seandainya ada orang yang tidak takut kepada Allah, maka orang itu akan takut pada yang lain. Ya. Jadi takut itu sesuatu yang alamiah dan pasti dimiliki oleh siapapun. Masalahnya kita ini dalam mengelola rasa takut ini sudah benar atau tidak. Dan yang diperbolehkan untuk kita takut itu takut kita hanya kepada Allah. Karena kalau kita tidak takut kepada Allah, maka kita akan takut kepada macam-macam selain Allah. Na'udzubillah. Ini sudah bawaan. Ya, sudah bawaan. Ada contoh yang lain lagi. Orang itu siapapun dia, niki sebelum kula mengartikan kalimat takwa yang artinya takut nih. Lihat kebenaran Al-Qur'an. Orang itu siapapun, mau laki-laki atau perempuan, mau dia lemah ataupun kuat, secara alamiah dia itu suka bersandar, suka menempel kepada sesuatu. Ya, bersandar, menempel berharap, ngoten. Itu secara. Kenapa begitu? Ya karena ini memang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa manusia niku di surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia itu dari alaq. Lalu alaq kita cari, apa artinya alaq? Alaq itu sesuatu yang menempel. Ya, sesuatu yang menempel. Menempelnya menempelnya kita itu kapan? Ya ketika kita pertama kali niku tercipta. Ya, bukankah manusia niku tercipta dari sesuatu yang menempel? Ya, pertemuan sel sperma dengan sel telur. Nempel Pak niku, Pak. Ya. Sehingga bawaan ini terus ke bawah sampai kita besar, bahkan sampai kita mati. Nah, menempelnya kita, bersandarnya kita itu harus tepat. Karena kalau kita tidak bersandar kepada yang tepat, tidak bergantung kepada yang tepat, maka kita akan kecewa. Lalu kita dibantu oleh Al-Qur'an. Kemanakah kita harus bergantung? Kemanakah kita harus bersandar? Ada satu ayat yang ayat itu kualitasnya, isinya itu sama seperti sepertiga Al-Qur'an. Surah itu adalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Qur'an memang sepertiganya membincangkan tentang tauhid lillah, mengesakan Allah. Al-Qur'an sepertiganya memang mengarahkan agar kita hanya bergantung kepada As-Somad,
zat yang maha bisa disandari, tempat kita bergantung. Hanya boleh kepada Allah saja. Nah, coba kemudian kita lihat pengalaman kita sendiri. Kita lihat pengalaman sendiri bahwa kita niku pernah kan kita bergantung kepada sesuatu. Pernah. Niki cerita saya sendiri, cerita kulo. Tapi kulo yakin jenengan juga pernah mengalaminya. Kulo niku sering banget Bapak Ibu. Misalkan kulo mau merencana kemana, niku kulo merencanakannya, wis iki sing tak jagakno. Iki sing tak jagakno. Cuman salahnya oleh jagakno niku kenemenen. Nggih, oleh jagakno niku kenemenen. Sakjane ya boleh, hanya di tataran plan saja, rencana saja. Tapi kita harus paham bahwa wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik zat yang merencanakan. Kita boleh punya rencana matang sematang-matangnya. Bahkan rencana matang niku didobeli. Nanti rencana A ini begini. Kalau A gagal B, kalau B gagal C, sampai Z. Jebule A B C D sampai Z buyar kabeh. Gak ono sing cocok. Pengalaman kula dulu, sewaktu kula mau berangkat ke kuliah ke Mesir, memang sudah diberitahu bahwa saya akan berangkat di tahun 2026. Jadi kula sampun nabung mulai tahun 2024. Mengingat kula kuliah niku juga tidak ada beasiswa dan juga tidak ada biaya dari orang tua. Jadi harus menabung sendiri. Singkat cerita, sudah ada tabungan. Waktu itu nilainya mungkin sekitar 120 atau 130 juta waktu itu. Nah, niki kula sudah persiapkan ya iki gawe sangu. Hitungannya cukup, Pak. Hitungannya cukup. Ditambah lagi ada sangu yang lain, nah di total mungkin waktu itu 200 juta nah di total. Nah, kula sangat pede sekali dengan ini, cuman gini wow. Kesalahannya niku terlalu jagakno. Jadi duit segitu itu kula titipkan kepada orang ini, orang ini, orang ini, orang ini, orang ini. Giliran katene berangkat Bapak Ibu, satu pun nggak ada yang keluar. Bahkan untuk beli tiket mawon, kula harus dibantu sama seseorang hamba Allah. Jadi sing dijagakno breset kabeh. Memang secara naluri kita pasti akan jaga nih, arep apa-apa mesti jaga no. Tapi Bapak Ibu coba jenengan ingat rasane ketika kita jaga no tapi bereset terus pun dirasane Bu. Kecewa atau mboten? Kecewa. Mantun ngoten apa yang terjadi kalau kita sudah kecewa? Nah, niki nanti bedanya antara orang yang beriman dengan tidak. Orang yang kecewa nanti akan larut dalam kekecewaannya. Bahkan kecewa itu akan melahirkan kemarahan. Mungkin nak wis marah nanti imunnya akan turun, penyakitnya nambah macam-macam. Akhirnya yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Tapi kalau orang beriman, dia akan semakin paham. Ketika dia merencanakan sesuatu, lalu dia kebablasan oleh jaga none dan akhirnya bereset, akhirnya kecewa, orang beriman akan memahaminya ngeten. Oh iya, saya paham bahwa level perencanaan saya itu adalah level ecek-ecek, levelnya hamba yang tidak memiliki kuasa apapun. Merencanakan uang, kita harus paham bahwa uang itu bukan punya kita, uang itu milik Allah. Merencanakan bahwa kita punya panenan 1 hektar nanti akan kita pakai begini. Ingat, sawah itu hakikatnya milik Allah karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahkan Allah niku sampun niku memperingatkan setan. Setan niku Pak, levelnya setan Pak. Setan itu dulu pernah dekat banget sama Allah. Setan itu level keilmuannya itu jauh di atas kita. Setan itu tahu betul aturan-aturannya Gusti Allah melebihi kita. Kalau Gusti Allah didhawuhi, kamu tidak akan mempunyai kuasa apapun terhadap hambaku.
Kamu tidak akan mempunyai celah apapun terhadap hambaku. Silahkan nek pengen godo-godo, tapi nggak akan bisa. Yaitu hamba-hamba Allah yang mukhlasin, orang-orang yang memang dipilih oleh Allah. Seperti ceritanya Nabi Ayub. Oke, kita kembali lagi dan kita harus mengakui bahwa memang segala sesuatu niku lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bahwa segala yang ada di langit, yang ada di bumi itu milik Allah. Dari pemahaman ini Bapak Ibu, makanya kita niku nek lapo-lapo niku dikongkon maos bismillah. Kenapa? Karena hakikatnya kita niku koyo pinjem. Kita mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Kita meminumnya untuk mendapat manfaat air dan agar tubuh bisa memanfaatkannya. Ini harus atas nama Allah. Kayak kita minjem. Nah ini kalau orang yang sadar, tapi kebanyakan kita adalah orang-orang yang lalai. Mboten jenengan tok, kula nggih padha, Pak. Nggih, kita sering lalai, tapi untung oleh Gusti Allah itu kita itu di-cover kesalahan-kesalahan kita. Dan kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap waktu subuh iling nanggone Gusti Allah, duha rada lali, jam 09.00 lewali, jam 10 lali sama sekali sampai wani ngelakoni maksiat, naudzubillah. Tapi nanti jam 11, setengah 12 kemudian kita datang kembali kepada Allah, lalu ingat kembali. Ngoten terus dibersihkan setiap hari. Oke. Kita lanjutkan. Bersandar kita hanya boleh kepada Allah. Nanti kalau kita terlalu bersandar kepada selain Allah, di mana ini adalah sifat alamiah manusia, maka kita akan ditegur oleh Allah. Yaitu dengan apa? Dengan kekecewaan. Nah, ya memang kalau kita nek jaga nemen-nemen nanggone makhluk, maka kita akan kecewa. Ustadz, ya terus pundi kalau nek gak ono jagane, ngoten. Lah, di level inilah kita mempunyai perbedaan yang jauh dengan orang-orang yang sangat dekat kepada Allah. Orang-orang yang sangat dekat kepada Allah bahkan tidak memerlukan apapun. Arab budal nanggoni tempundi cerita tentang Ibrahim bin Adham yang pernah kula ceritakan dulu. Ibrahim bin Adham ini adalah seorang penguasa, Bapak Ibu. Beliau orang bangsawan, keluarga diraja, kemana-mana pasti bawa pengawal. Tapi satu momen ketika beliau ditunjukkan ada seorang laki-laki saudagar yang terikat tangan dan kakinya di tengah hutan, kemudian dipakani ambek seekor burung. Beliau faham satu hal, bahwa rezeki Allah itu sudah ditentukan. Mau dia dimanapun, mau dia dalam keadaan apapun, mau dia usaha atau tidak, sudah dipastikan. Nah, Ibrahim bin Adham kemudian melepas semua fasilitasnya, termasuk pasukan-pasukannya, pengawal-pengawal pribadinya, kuda-kudanya, hartanya sudah. Kamu balik semua ke istana, bawa pakaian kebesaran ini, tolong kembalikan ke keluarga saya. Bilang kepada mereka bahwa saya akan melakukan perjalanan ke Mekah dari Syam nih Pak. Jauh Pak, mungkin sekitar 3000 kilometeran. Saya akan pergi ke Mekah. Pengawalnya tanya, "Lanjenengan berangkat dengan siapa?" Di sana itu, di jalan itu banyak begal. Begal zaman biyen itu serem Pak. Karena apa? Ya, kalau dia tidak bisa berhasil mengambil hartanya, maka dia akan mengambil orangnya, dan orangnya nanti akan dijual, Pak. Dijual jadi budak. Lah kalau jenengan sendirian, siapa yang melindungi dan lain sebagainya? Beliau mantap mengatakan, ada Allah bersama saya. Tapi jenengan kan butuh makan, butuh ini, butuh itu, apa semuanya. Beliau mantap, Allah mencukupi saya. Jadi dari apa? Dari pemandangan dia melihat ada seorang laki-laki yang terikat tangan dan kakinya di tengah hutan, tapi dicukupi selama berhari-hari oleh seekor burung. Bapak Ibu, sifat alamiah kita yang suka bergantung, ya,
yang suka bergantung, suka bersandar, ini harus digantungkan kepada zat yang benar-benar bisa diandalkan, dan itu hanya Allah saja. Sama seperti rasa takut. Kalau kita tidak mampu mengelola rasa takut ini dengan benar, akhirnya kita akan takut kepada selain Allah, naudzubillah. Dan kita hanya boleh takut kepada Allah. Takut kepada selain Allah niku bentuknya macam-macam, Pak. Yeah. Contoh, ada orang takut karena aku kok nek gak mangan ya apa? Bagaimana dengan masa depanku? Bagaimana dengan nasib ini dan lain sebagainya? Ketakutan yang berlebih, ingat takut boleh tapi jangan berlebih sampai menghilangkan kewarasan kita. Nah, takut kita kepada makanan berarti kita merendahkan kita di bawah makanan. Karena sesuatu yang ditakuti biasanya itu lebih tinggi daripada yang takut. Dan Allah memuliakan manusia karena apa? Takutlah kepada yang benar, yaitu takutlah kepada Allah. Jangan takut pada yang lain. Kalau kita takut pada yang lain, maka kita merendahkan diri kita di bawah. Ada orang zaman biyen, ada pohon besar, lalu diberikan cerita-cerita, narasi-narasi bahwa di pohon besar itu ada ini, ada ini, sehingga orang yang mendengarnya ada perasaan takut. Begitu takut, apa yang akan dilakukan? Semua hal yang berkenaan dengan pohon besar itu akan dianggap benar, sehingga ini akan menghilangkan kewarasan. Dan yang pun ngoten, menungso niku regane kan terletak tenggene kewarasannya to, Pak. Menungso niku nek mboten waras, enten regane napa mboten itu. Ndak ada harganya, Pak. Walaupun dia dipacai modelnya kayak apa sekalipun, di sini kasih bintang 3, dikasih topi yang paling mahal sak negara, tapi nek dhek gak waras, ya gak enek rega, gak ada harganya. Mau dikasih titel kayak apa pun nek gak waras nggih. Mau dia disuruh punya uang banyak sekalipun sak koper, uang gendeng digawani sak koper, ya tetap gak ada harganya. Jadi memang kita nih berharga hanya ketika kita punya kewarasan, dan kewarasan itu dijaga oleh Allah melalui aturan-aturannya. Cara menjaganya adalah dengan ketakwaan. Tapi malangnya banyak orang malah merusaknya. Banyak orang merusak kewarasan ini. Sing terang-terangan ngerusak kewarasannya, naudzubillah. Ada orang yang minum minuman keras. Ini jelas merusak, Pak. Nggih. Ada orang pakai narkoba. Ini sudah jelas merusak, Pak. Nggih. Wong dikai akal waras kok malah gak diwarasno, ini kan ya aneh pikirannya. Wong mbek Gusti Allah dimulyakno lah kok malah dia merendahkan dirinya sendiri. Aneh nih. Ngoten ya? Luwih aneh maneh, enek wong nglakoni dosa, minum minuman keras, memakai narkoba, tapi dengan bangganya diceritakan kepada orang, iki luwih gak waras maneh kan ngoten nggih. Wong perkara elek kok bangga, bahasane penyanyi biyen itu bangga dengan dosa-dosa. Jadi kita kembali lagi, takwa ini bentuknya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini ciri utamanya orang bertakwa. Ada ciri yang lain. Lalu perasaan apa yang harus hadir kepada orang bertakwa? Orang bertakwa niku minimal harus punya rasa takut kepada Allah. Sehingga nek enten dawuh saking Gusti Allah, sholato, karena dia punya rasa takut akhirnya, oh iya rek, iki perintah Gusti Allah. Sungkan aku nek gak ngelakoni. Kayak jenengan misalnya diundang enek tahlilan tonggone gak teko, sungkan. Kan akhirnya walaupun kesel kaya apa, budal ta mboten Pak jenengan? Budal, Pak. Karena apa? Sungkan. Niku baru sungkan, belum takut. Nggih. Padahal takut itu lebih syadid, lebih kuat daripada sungkan. Ngoten ya.
Nah, dan seterusnya. Maka harus kita rawat rasa takut kita, biarlah takut itu tetap ada, tapi takutlah kepada Allah. Ini mulai cilik harus dijaga Bapak Ibu, terutama masa-masa spesial, yaitu masa 0 sampai 7 tahun, di mana imajinasinya, anak kecil Pak, umur 0 sampai 7 tahun, imajinasinya itu nyata. Jadi imajinasi anak kecil niku seolah-olah nyata. Makanya arek cilik niku nek dulinan, Masya Allah, bedil-bedilan niku rasa kaya bedil temenan. Tapi nek jenengan dikaya bedil-bedilan, ya gak jalan. Kenapa Pak? Karena imajinasinya sudah mulai menurun, yang jalan logikanya. Yang jalan apa? Logikanya kita sudah meningkat, kuat, semakin hebat. Nah, niki Bapak Ibu, ini akan jadi masalah no? Ketika kita orang tua atau guru gagal memberikan materi-materi keimanan di 0 sampai 7 tahun. Kenapa? Gampang-gampangnya ngelebokno keimanan itu di 0 sampai 7 tahun. Setelah 7 tahun logikanya akan jalan. Begitu logikanya jalan, logika niku identik dengan hal-hal yang masuk akal, sebab akibat, ngoten nggih. Terus ngaten hukum-hukum adat, nek kapan watu iku atos, nek kapan geni itu membakar, air menyegarkan, ngoten-ngoten niku. Itu lebih mudah difahami oleh orang-orang yang logikanya sudah jalan. Nah, 0 sampai 7 tahun kalau titip saya itu jenengan punya anak, punya putu. Kalau mengimajinasikan Allah, ceritakan tentang Allah, niku koyok-koyok benar-benar nyata di pikiran mereka. Ya, benar-benar nyata di pikiran mereka. Sering berikan masukan ini. Misalnya tentang nopo mawon, nak berbuat baiklah. Nanti Allah itu suka kalau melihat kamu berbuat baik. Terus Bunda, kalau Allah suka kepada kita apa? Ya gimana, kalau Allah sudah suka pada kamu, maka apa saja yang kamu minta itu pasti akan tercapai. Yang kamu inginkan akan tercapai. Satu saat, arek cilik kan sederhana Pak, tiba-tiba seret, dia entah pengen apa di dalam hatinya, tiba-tiba kita sudah ngasih es krim misalnya, kan murah Pak, 5.000 saja atau 3.000 saja. Sawan arek takoni, nak seneng anak untuk es krim? Alhamdulillah sawan Pak. Loh nak, es krim ini jawaban dari apa? Kebaikan-kebaikan Allah, karena Allah suka sama kamu. Oh gitu ya Pak. Niki akan mengakar kuat Pak. Nanti ini sampai dewasa nih akan kuat. Hal-hal sederhana. Tapi nek wis gede niki angel ta mboten Pak? Sulit. Nah, niki sakniki kula paringi bukti kebalikannya. Anak-anak yang ketika kecilnya sering mendengar cerita-cerita tentang hantu, kuntilanak, napa niku, wewe gombel dan lain sebagainya, ngoten niku. Coba Pak, niku sampai dia besar, ingatan itu akan tetap ada Pak. Walaupun dia nggak pernah dia nggak pernah ketemu. Ayo cilik ceritanya, mungkin mbak wis pegel ngetut anak sing ngeletas saya. Akhirnya mbak muni cek gampang ya, mbak wis gak nutut nguber Pak, ya, mbak wis gak nutut nguber. Akhirnya sing paling penak nih kenapa? Aja rono-rono, nduk kono ana hantune, kan ngoten nggih, ana hantune. Arek cilik karena memang imajinasinya masih kuat sekali, ono gak ono niki sampai tuwek ingatan tentang hantu nggak akan bisa dihilangkan. Sayang sekali Bapak Ibu. Padahal kalau kita memasukkan tentang keimanan waktu kecil, top kualitasnya pasti nomor 1, nggak akan hilang itu. Ustadz wis kadung anak wis gede ya nopo niki Ustadz? Ya ayo kita nyaur utang. Nyaur utang niku luwih angel napa luwih gampang Pak timbangane utange? Namanya nyaur utang pasti lebih angel. Jadi kepengasuhan yang tertinggal yang dulu enten kita lewatkan, pasti kita akan disuruh bayar Pak sama Allah. Bentuknya napa? Macam-macam.
mungkin anaknya nakal, anaknya nggoda dan lain sebagainya. Nampun ngoten, satu langkah pertama yang harus kita lakukan, kita banyak membaca istighfar. Berarti ono sing banyak kelewatan kita dulu. Ngoten nggih, kita kudu ngakoni Pak ngeten nggih. Sudah kula ngapunten Gusti, memang atas kebodohan saya nggih. Kula ngerasakan kula ki Mbak punya anak 3 dan anak yang pertama, kedua dan ketiga ini berbeda sama sekali. Karena apa? Ilmu waktu kula masih punya anak baru 1 dengan anak sudah 3 kan sudah beda Pak. Nggih. Jadi akhirnya niku ya nek ana kurangi anak pertama, yes. Pertama sing kudu dilakoni napa? Maca istighfar. Wonten ngoten ya terima, ayo wonten diperbaiki. Karena nek mboten ngoten kita nanti nyaurnya tambah berat, Pak. Hutang kepengasuhan itu berat, Pak. Orang itu bisa menanggung, orang tua bisa menanggung hutang kepengasuhan itu sampai umur 50, sampai umur 55, bahkan umur 60 tahun. Anaknya gak beres nonton sholat sik kudu ngelingno iki yes piye maneh. Biyen kita lalai, kita gopoh kerja, kita gopoh ngoten repot dan lain sebagainya, akhirnya banyak yang terlewatkan. Ya sudah, kita mau nggak mau harus menanggungnya sampai tua. Dan kita tetap harus ridho, tenang saja, nggak ada yang perlu nemen-nemen disesali. Kita hanya boleh menyesal kalau penyesalan kita itu di hadapan Allah. Ini sampun apa tadi? Kirang berapa? Sampun iki. Jadi isyroknya tadi 5:28 tak niki. Ya. Alhamdulillah. Walaupun dereng sempurna, karena untuk menyempurnakan ini masih ada 1, 2, 3, ada 3 ayat lagi yang panjang-panjang. Tapi kita nggak apa-apa, berhenti dulu di muttaqin. Muttaqin itu ciri utamanya adalah dia melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu ada hati yang selalu takut kepada Allah. Pun niki minimal, Pak. Batas minimal. Insya Allah minggu hadapan kita akan lanjutkan siapakah orang-orang yang muttaqin itu. Orang muttaqin itu dikabarkan di ayat yang berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, sampai akhir, dan Allah akan berikan mereka nanti di akhirnya wa ulaika humul muflihun. Mereka lah adalah orang-orang yang bejo. Bejo niku ya bejo, beruntung. Al-afwa minkum, kita tutup dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kifarah sambil kita meminta kepada Allah agar semua yang tadi yang kita dengarkan, yang kita ucapkan itu yang baik-baik dilekatkan di hati kita, seono salai niku di ngapura oleh Gusti Allah dan dihapuskan dari ingatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal man wa'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah.